Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi mustafa wa bishrani sallallahu alaihi wasallam wa barakatuh. Allahumma ja'alna min ibadihi man yasha'u wa qawmin 'azim. Amma ba'd. Yang terhormat Sahibul Bait, Sahibul Hajah, Bapak Muslim sekeluarga yang kami muliakan, bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah pikiran, jamaah sholawatan, jamaah muftarus salam. Mudah-mudahan kita semua dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita berkumpul berjumpa untuk bersilaturahim, memperkuat ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah insaniyah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita pulang dari majelis ini dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni, kemudian hajat kita dikabulkan dan derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lain kita berkumpul di tempat ini dapat bermuajah, bertatap muka, bersilaturahim, berzikir, bermajelis taklim, karena semata-mata izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kita kekuatan iman, Islam, kesehatan, kesempatan, dan segala macam nikmat yang tidak akan mampu kita hitung. Dan mari kita berselawat salam kepada Rasulullah SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimahullah wa hafizakumullah, melanjutkan apa yang kami sampaikan malam Jumat yang lalu. Karena keterbatasan waktu kita, mudah-mudahan sedikit tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan sehingga bermanfaat untuk kita semua, khusus bagi saya yang menyampaikan. Jadi Abdullah ibnu Abbas, sahabat Rasulullah SAW, yang terkenal sebagai ahli tafsir, sebagai ahli fikih, beliau ditanya oleh sahabat yang lain 3 pertanyaan. Ma khairul ayyam? Pertanyaan yang pertama, apa hari yang paling baik? Yang kedua, wa ma khairul syuhur? Dan apa bulan yang paling baik? Yang ketiga, wa ma khairul a'mal? Dan apa amalan yang paling baik? Beliau Abdullah bin Abbas menjawab, inna khairul ayyam yaumul jum'ah. Sesungguhnya hari yang paling baik adalah hari Jumat. Li'annahu sayyidul ayyam. Hari Jumat adalah hari penghulu atau rajanya hari dalam satu minggu. Kemudian sebagaimana pula disampaikan oleh Imam Syafi'i, hadis Rasulullah SAW, ada 5 malam yang sangat mustajab. Salah satunya 5 malam itu adalah Lailatul Jum'ah. Ini malam yang insya Allah doa sangat mustajab. Kemudian yang kedua, kata Abdullah bin Abbas, bulan yang paling baik adalah Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan. Kita sudah sama-sama maklum bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan. Di bulan Ramadan doa mustajab, dosa-dosa diampuni, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan segala macam nikmat lainnya yang tidak akan mampu kita hitung. Kemudian yang ketiga, amalan yang paling baik adalah amalan sholat tepat di awal waktunya. Abdullah ibnu Abbas, singkat cerita, beliau wafat pada hari Jumat. Kemudian 3 hari setelah Abdullah ibnu Abbas wafat, datanglah sahabat yang lain yang mendengarkan pertanyaan dan jawaban Abdullah bin
Abbas. Maka sahabat ini bercerita kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, sesungguhnya engkau adalah pintu ilmu. Saya pernah mendengar Abdullah bin Abbas ditanya 3 pertanyaan. Kemudian beliau menjawabnya dengan jawaban yang sudah sebagaimana kami sampaikan tadi. Kemudian apa kata Sayyidina Ali? Lau su'ilal ulama wal hukama wal fuqaha." Seandainya ditanya seluruh ulama, ahli fikih, ahli hikmah, dari ujung barat bumi sampai ujung timur bumi, niscaya mereka akan dijawab sama seperti jawaban Abdullah bin Abbas. Illa anni, kata Sayyidina Ali, kecuali saya. Maka jawaban Sayyidina Ali ini berbeda. Apa jawaban Sayyidina Ali? Hari yang paling baik adalah hari di mana engkau mati dalam keadaan beriman. Jadi jawaban Abdullah bin Abbas benar, sangat benar. Hari yang paling baik adalah hari Jumat. Tapi jawaban Sayyidina Ali lebih dalam maknanya. Apa artinya hari Jumat kalau di hari Jumat kita lalai, kita tidak menjaga iman, bahkan alhamdulillah orang mati dalam keadaan maksiat. Hari Jumat dalam keadaan maksiat. Alhamdulillah. Maka jika kita ingin hari-hari kedepannya tidak hanya hari Jumat tetap menjadi hari yang terbaik bagi kita, maka jagalah iman kita. Dan Sayyidina Ali, hari yang paling baik adalah hari di mana kita mati dalam keadaan iman. Dan inilah yang kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta husnul khatimah ketika nyawa kita dicabut dalam keadaan iman. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimahullah, dan itulah saat dimana saat yang sangat mengerikan sekali ketika syakaratul maut. Bahkan di sana iblis itu, setan itu datang ketika syakaratul maut. Di sana tempatnya sangat ganas, menggoda hamba Allah yang sedang dicabut nyawanya supaya dia mati dalam keadaan luar iman. Maka Rasulullah SAW beliau pun mengajarkan kita. Beliau bersabda yang dikutip di dalam kitab I'anatul Talibin, siapa yang cinta Allah menjaga imannya, maka sholatlah setelah maghrib, sholat sunnah, setelah sholat sunnah ba'diyah maghrib, kemudian sholat sunnah awabin 2 rakaat. Jadi niatnya usolli sunnah awabin rakaat ini nilai kala. Saya sholat sunnah awabin 2 rakaat kama Allah Ta'ala. Rakaat pertama baca qul huwallahu ahad setelah surat Al-Fatihah 6 kali. Jadi Kabirah, surat Al-Fatihah, kemudian Qul huwallahu ahad 6 kali. Kemudian Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali, baru ruku. Iktidal sujud. Kemudian di rakaat yang kedua sama. Setelah kita membaca Fatihah, baca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas 6 kali. Setelah itu lanjut Qul a'udzu birabbil falaq sekali, lanjut Qul a'udzu birabbin nas sekali. Ini sabda Nabi, siapa yang cinta imannya dijaga oleh Allah, maka sholatlah setelah sholat sunnah ba'diyah maghrib, sholat sunnah awabin. Setiap rakaatnya setelah membaca Fatihah, baca Qul huwallahu ahad 6 kali, Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali. Setelah salam, kemudian angkat tangan dengan khusyuk berdoa, Allahumma inni astaghfiruka min hayati wa min mamati wa ba'da mamati wahfazu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau kita nggak hafal, maka pakai bahasa Indonesia, ya Allah jagalah imanku. Nah, jadi ini jemaah sekalian, hari yang paling baik pada Sayyidina Ali adalah hari di mana engkau mati dalam keadaan iman. Maka iman itu adalah perkara yang paling penting. Lebih penting seperti kata Ustaz dari Sulaiman dalam syair lagunya,
perkara iman lebih penting daripada rumah, lebih penting daripada kendaraan, lebih penting daripada uang. Jadi iman itu adalah lebih penting dari dunia dan di sana. Orang mati tidak punya rumah, Allah tak marah, kata Rasulullah dalam syair lagunya. Mati tidak punya kendaraan, Allah tak marah. Mati tidak punya uang, Allah tak marah. Tapi mati tanpa iman, masalah. Jadi sahabat bertanya, "Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Bagaimana kami merawat iman kami ya Rasulullah? Rasulullah mengucapkan, "Akhtiru min qauli la ilaha illallah." Banyak-banyaklah membaca la ilaha illallah. Alhamdulillah, majelis ini istiqomah dilakukan, diamalkan setiap malam Jumat. Ada membaca surah Yasin dan ada zikir-zikirnya, termasuk rajanya zikir la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, kata Sayyidina Ali, bulan yang paling baik adalah bulan di mana taubatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar, bulan yang paling baik bulan Ramadan. Tapi apa artinya bulan Ramadan bagi hamba Allah jika di bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan Allah, tidak mengisinya dengan sebaik-baiknya? Maka kesimpulannya, jika kita ingin bulan kedepannya tetap menjadi bulan yang terbaik, tidak hanya di bulan suci Ramadan, maka tetaplah istighfar, tetaplah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tetaplah kita beramal soleh, karena amal soleh itu dapat menghapuskan dosa-dosa. Kemudian yang ketiga, kata Sayyidina Ali, amalan yang paling baik adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kecil maupun besar. Apa artinya kita beramal kalau tidak diterima oleh Allah? Oleh sebab itu, supaya amalan diterima oleh Allah, ruh amalan itu adalah ikhlas. Ikhlaslah. Sedekah ikhlas, ngaji ikhlas, amal soleh ikhlas. Kemudian syarat yang kedua amal soleh itu diterima adalah kita beramal dengan ilmunya. Karena ulama besar mengatakan, itu Islam dalam syairnya, "Waman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mahdudatun wa tuqbal." Siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalannya bisa tertolak, tidak diterima. Bagaimana kita bisa beramal tanpa ilmu? Wudu ada ilmunya, rukun, syarat, sunnah, makruh yang membatalkannya. Sholat ada ilmunya, semuanya ada ilmunya. Maka Nabi mengatakan nuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi tiap-tiap muslim dan muslimah. Alhamdulillah, majelis malam Jumat ini majelis yang sangat lengkap. Di samping pikiran baca surah Yasin, silaturahim, bersolawat, juga ada majelis ilmunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah jalan kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Maka kesimpulannya, marilah kita menjadikan hari-hari kedepannya tetap menjadi hari yang istimewa bagi kita, dengan kita rawat iman kita, taat mengerjakan perintah Allah, jauhi segala larangannya. Kemudian yang kedua, jadikanlah bulan-bulan kedepannya tetap menjadi bulan yang terbaik bagi kita, tidak hanya bulan suci Ramadan, yaitu dengan kita tetap mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap kita istighfar. Kemudian jadikanlah amalan-amalan kedepannya tetap menjadi amalan yang terbaik bagi kita. Gimana caranya? Beramal dengan ikhlas dan berusaha beramal dengan ilmunya sesuai dengan tuntunan syariat. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga ada manfaat untuk kita semua dan Allah keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.